Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi ini? Masih. Masih ya? Ada puasa nggak? Puasa. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir di kelas. Sebelumnya kakak mau nanya, di sini siapa yang suka membaca? Ada nggak yang suka membaca? Yang pernah membaca? Masih pernah dong semuanya. Kakak mau nanya, menurut kalian pentingnya kita membaca itu apa? Membaca, ya. Apalagi coba? Kenapa penting kita itu membaca? Ya bagus, ada kitab kita. Terus apa lagi? Gak apa-apa, ngomong aja, keluarin suaranya yang bisa. Gak akan disalahin. Apa coba? Kenapa kita penting banget sih harus kita membaca itu? Kalian tahu nggak ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat tentang apa? Bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang Ramadan, tapi ayat tentang baca. Jadi dari itu kita bisa ambil pembelajaran bahwasanya betapa pentingnya Baca. karena dari awal membaca kita jadi bisa jadi mengetahui banyak hal. Maka dari itu kenapa pentingnya membaca. Kalian udah ada yang tahu belum tentang kisah turunnya wahyu surat Al-Alaq ini? Belum ada yang tahu. Jadi kisahnya itu Nabi Muhammad SAW itu dahulu sering menyendiri di gua Hira. Nah, untuk apa? Untuk beribadah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk apa, tapi untuk beribadah. Nah, kemudian di suatu waktu ketika Nabi Muhammad itu sedang menyendiri di gua Hira beribadah dan bersyukur kepada Allah, kemudian datanglah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra. Artinya apa? Saya tahu. Iqra. Bacalah. Ya, bacalah. Nabi menjawab apa coba? Di saat itu, saya tidak bisa membaca. Perintah itu diulang hingga turunnya surat pertama, surat Al-Alaq. Nah, jadi dari awal itu bagaimana awalnya ilmu adalah perubahan, gitu ya. Jadi ilmu itu adalah perubahan dari contohnya misalnya kita sebelum sekolah, kalian
tahu nggak pelajaran matematika, IPA, IPS misalnya, PPKN atau BPI atau Quran hadis yang lainnya, nggak tahu kan? Tapi setelah kalian sekolah, kalian belajar membaca, kalian jadi tahu, jadi mengerti, jadi bisa, benar kan? Jadi maka dari itu membaca adalah hal yang penting. Nah, siapa yang bisa menyebutkan hikmah dari pentingnya kita membaca? Hikmahnya apa yang kita dapatkan sih kalau kita itu sering membaca? Nah, terus apa lagi? Ya, mendapat ilmu. Terus apa lagi? Sebelum di sini ada yang hafal nggak surat Al-Alaq? Udah ada yang hafal? Ya, nanti kita baca bareng-bareng ya. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng surat Al-Alaq. Sudah pada hafal kan? Belum? Udah, kita baca bareng-bareng ya. Kakak baca dulu, kalian ikutin setelah kakak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kurang tahan di insanya itu ikhfa. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Lagi banyak aja malam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, sekarang artinya ayat ke-1 artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Yang kedua artinya Dia menciptakan manusia dari segumpal. Yang ketiga bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Yang keempat yang mengajarkan manusia dengan pena. Yang kelima Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Oke. Sekarang ada yang berani baca sendiri untuk ayatnya? Ada yang berani baca? Ya, gimana? Ayo, ada yang berani gak? Kamu baca? Ya, kamu baca. Ayo baca. Suaranya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus, Khalaqal insana min 'alaq. terus, Iqra wa rabbukal akram. terus. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Bukan. Ada yang mau baca artinya? Artinya doang nih. Ayo. Yang perempuan deh, satu orang. Siapa yang berani baca artinya aja?
Dari di tempat nggak apa-apa. Kamu deh. Ya baca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Terus yang kedua. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Terus. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ya. Terus. Yang mengajar manusia dengan pena. Ya. Terus. Dia mengajarkan manusia apa yang sudah diketahuinya. Ya. Oke. Kita makasih yang udah membaca. Nah, jadi sekarang kita bahas nih satu persatu ya arti dari ayat per ayat, kata per kata surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama itu ayat pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya apa? Bacalah dengan menciptakan. Nah, maknanya apa? Ada yang tahu nggak dari arti tersebut? Maknanya itu bagaimana kita itu membaca harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita membaca kita mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu. Nah, ketika kita mendapatkan ilmu itu kita otomatis membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika kita belajar seperti ini, kita niatkan, kalian datang ke sekolah niatkan belajar karena Allah Ta'ala. Jadi ketika kalian setiap mau belajar, kalian setiap mau membaca, itu niatkan karena Allah supaya jadinya dapat pahala, dapat ilmu ya. Itu untuk ayat yang pertama ya. Jadi kita itu membaca, belajar diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang selanjutnya apa? Ayat yang selanjutnya khalaqal insana. Artinya apa? Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ada yang tahu maknanya apa? Ada yang tahu? Ya, jadi manusia itu diciptakan itu dari benda yang sangat lemah, dari sesuatu yang lemah, ya kan? Coba, kita kan diciptakan dari segumpal darah, dari tanah. Kalau misalnya nggak dikasih ruh dan nyawa oleh Allah, bisa apa coba? Nggak bisa apa-apa kan? Ya, kita cuman manusia yang lemah, karena kita dibuatnya juga dari sesuatu yang lemah. Tapi apa? Tapi karena Allah, ya kita bisa hidup, kita diberikan kekuatan. Jadi manusia itu gak pantas sebenarnya untuk sombong di dunia ini, karena kita diciptakan dari sesuatu yang lemah. Oleh karena itu kita jangan sombong, ya. Karena semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia itu nggak pantas untuk sombong. Jadi kita nggak boleh meremehkan orang lain, kita nggak boleh sombong sama orang lain, sama-sama ya, sama manusia. Kita semua hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat yang ketiga, baca. Iqra artinya apa? Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Nah, maknanya apa sih? Coba. Dari ayat tersebut, Allah itu memuliakan makhluknya, manusia itu dengan ilmu. Nah, jadi kalau kita ingin mulia, maka kita wajib menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Ya. Kan ada peribahasa apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Ya. Nah, jadi itu
Jadi betapa pentingnya kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, jadi misalnya kalian sebelumnya pernah TK kan, pernah PAUD, pernah kan? Pasti kalian terus naik kan, dari PAUD, kalian naik ke TK, kalian naik ke SD, naik ke SMP, ke SMA. Nanti kalian kuliah, nanti kuliahnya ada lagi kuliah lagi, nanti belajar lagi ada lagi belajar lagi. Nah, jadi seberapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu terus tidak bosan-bosan. Ya, jadi jangan sampai bosan untuk menuntut ilmu. Jadilah orang yang selalu haus akan ilmu, meskipun misalnya kalian udah punya gelar yang banyak, udah punya gelar yang ya udah nggak kehitung lah di belakang nama kalian. Misalnya nama kamu siapa? Siapa? Neza. Misalnya Muhammad Neza, SPD, MPD, apalagi banyak. Meskipun kamu udah mendapatkan gelar banyak kayak ini, kamu harus tetap ada rasa selalu ingin mendapatkan ilmu lagi. Karena manusia mulia jika dengan ilmu. Nah, Allah memuliakan manusia lewat ilmu. Nah, orang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Tapi ilmu juga harus dibarengi dengan apa? Ya. Kenapa orang pintar itu biasa dihormati? Coba. Ya karena dia berilmu, ya. Maka dari itu banyak kan biasa orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar itu dihargai. Kedatangannya ditunggu-tunggu. Dia datang itu orang pada senang. Benar gak? Benar kan? Selanjutnya ayat yang keempat. Baca, ayo. Artinya apa? Pena itu apa sih? Itu simbol ilmu dan tulisan. Pena itu adalah simbolnya ilmu dan tulisan. Jadi ketika kita lihat pena itu, ingatnya situ pasti menulis dan ilmu. Ya. Nah, karena ilmu juga berkembang di itu Tulisan. ya. Coba kalian punya ilmu tapi cuma disimpan di dalam otak aja, gak bakalan ini kan, terimplementasikan, cuma diam aja di otak. Tapi kalau kalian punya ilmu terus kalian curahkan dalam tulisan, kalian tulis, itu nggak bakalan jadi ilmu kan? Nah, selanjutnya ayat yang kelima, baca. Artinya apa? Dia mengajarkan manusia tidak diketahuinya. Manusia itu awalnya kan nggak tahu apa-apa kan? Ya kan? Nah, Allah memberikan ilmu supaya manusia jadi tahu. Nah, Allah juga memberikan manusia pemahaman supaya manusia itu apa? Belajar. Jadi selama Allah memberikan kehidupan, memberikan nyawa kepada manusia, itu Allah secara tidak langsung memerintahkan kita supaya belajar sampai kita mati lagi. Ada yang tahu gak hadis tentang menuntut ilmu? Nah, selanjutnya kakak mau kalian diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Kalian catat yang pertama, catat dulu. Yang pertama, kenapa membaca itu penting? Yang kedua, bahaya jika manusia tidak berilmu. Yang ketiga, contoh penggunaan ilmu yang baik. Oke, ulangi dari pertama ya. Yang pertama, mengapa membaca itu penting? Ya. Yang kedua, bahaya jika manusia tidak berilmu. Bahaya jika manusia tidak berilmu.
penggunaan ilmu yang baik. Udah? Kalian per kelompok ada satu waktu ya. Kasih waktu buat cari jawabannya 2 menit. Gak apa-apa, jawab aja, gak bakal ada masalahnya kok. Ya. Kakak tunggu 2 menit. Gak apa-apa, satu buku. Intinya satu meja. Di satu meja itu kalian satu kelompok. Kakak tunggu 2 menit buat cari jawabannya. Gak usah takut salah. Ya, di sini dulu. Istirahat 9:30 ya? Ya, udah belum? Udah? Mungkin hari ini terakhir aja. Udah? Udah ya? Coba, siapa yang mau nyebutin pertama? Yang nyebutin pertama hasil diskusinya. Kamu dulu deh yang depan. Ayo. Apa hasil diskusinya tadi dari yang kakak kasih diskusinya? Apa? Hah? Ya, semua. Ya, terus? Ya, terus? Ya, jadi tidak tahu apa-apa. Terus, ini apa? Oke, udah tepuk tangan. Sekarang yang lakinya, kamu boleh. Ya, sebutin. Tidak apa-apa. Ya, terus? Ya, oke. Terus, yang belakangnya? Belum, yang belakangnya lagi. Kalau yang perempuan yang belakang. Ya. Ya, bagus. Terus? Ya, terus? Bagus, pintar semuanya. Oke, jadi kalian harusnya udah tahu ya betapa pentingnya itu membaca. Kalau orang yang tidak berilmu itu akan seperti apa nantinya, terus contoh penggunaan ilmu yang baik itu seperti apa ya. Oke, kita lanjut dulu ke ice breaking ya biar nggak bosan. Kalau diperhatiin, kalau misalnya kakak sebut ikro, kalian jawabnya rajin belajar. Teriak ya. Kasusnya ikro, rajin belajar. Oke? 1, 2, 3. Ikro, Rajin belajar. ikro, Rajin
bilangnya tepuk 3, kalau kakak bilangnya 1, tepuk 1. Kalau kakak bilangnya 2, tepuk 2. Tapi kalau kakak bilang 3, kalian nggak boleh tepuk. Yang tepuk nanti ada hukumannya. Oke, latihan fokus. Fokus sekarang. Fokus. Tes dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2, 1. Jangan ada yang telat ya. Yang telat sama yang nggak tepuk sama yang salah kena hukuman. Oke? Ayo fokus sekarang, kita mulai. 1. Ya jangan telat. 2, 1, 3. Siapa tuh? Siapa? Sini maju. Sebutkan. Kamu juga. Coba. Kamu dulu. Sebutkan bahayanya orang yang tidak mempunyai ilmu. Gila, ya apa lagi? Kalau dia tidak berilmu, apa yang bakalan terjadi kalau dia tidak berilmu? Bodoh. Jadi kalau tidak memiliki ilmu, apa aja tadi? Ya? Ya. Sekarang mana? Kenapa membaca itu penting? Ya, terus apa lagi? Karena mendapatkan ilmu terus. Jadi ya, oke, tuh. Lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Berdua. Kamu baca ayat 1 sampai 3, kamu baca ayat 4 sampai 5. Hadapnya ke sana. Udah hafal kan? Belum. Kalau belum enggak apa-apa, lihat sendirian. Kejar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Oke, kamu yang lanjut ayat selanjutnya. Terus? Oke, kasih dulu. Oke, udah ya. Kita lanjut sedikit lagi. Sekarang kita belajar studi kasusnya nih dari pembelajaran tadi kita itu udah bahas tadi. Kakak kasih contoh. Ada anak, dia cita-citanya pengen jadi apa ya? Jadi dokter. Nah, anak itu rajin belajar. Dia rajin belajar, dia tekun belajarnya, dia rajin berdoa, dia rajin ibadahnya. Dia terus menuntut ilmu, gak ada capek-capeknya. Nah, alhasil dia menjadi dokter tuh. Terus ada lagi satu anak, dia ingin menjadi dokter. Cita-citanya sama, ingin jadi dokter, tapi dia malas belajar. Dia gak mau sama sekali baca, gak mau sama sekali belajar, gak mau sama sekali berdoa, beribadah, gak mau. Nah, alhasil dia tidak mencapai cita-citanya. Nah, coba dari kalian mana yang ciri-ciri orang yang berilmu? Pertama, karena kenapa? Ya. Nah, jadi bagaimana kita pentingnya itu belajar secara tekun supaya kita bisa menggapai cita-cita kita juga. Kalian pasti di sini punya semua kan cita-cita, pengen kan jadi mencapai apa yang kalian cita-citakan, pasti kan? Nah, oleh karena itu rajinlah belajar, jangan bosan-bosan buat ilmu, buat baca, buat berdoa, buat sholat juga, ibadah sama Allah, minta doanya. Nah, selanjutnya kalian
coba tanamkan nilai-nilai selalu ingin membaca. Tanamkan dalam diri kalian itu bagaimana kalian supaya bisa cinta dengan membaca. Terus kalian juga jangan sombong seperti yang tadi kan. Jangan sombong, selalu rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri ya. Hal yang nggak boleh itu rendah diri. Yang boleh itu rendah hati. Kalau rendah diri nggak boleh. Ya. Nah, bagaimana kalian harus semangat belajarnya, disiplin. Masuk misalnya jam 8, dari jam sebelum jam 8 kalian sudah sampai sekolah. Terus yang paling penting juga kalian harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke. Apa perintah pertama dalam Islam? Perintah pertamanya yang tadi sudah kita belajar. Baca ya. Sekarang kakak mau tanya, dari pembelajaran tadi apa aja yang kalian dapat? Dari yang tadi kakak awal jelasin, apa sih yang kalian tangkap? Apa yang nyangkut di pikiran kalian? Apa ngomong aja? Gak bakalan disalahin. Ya. Apa yang kalian pahami? Apa? Kita belajar tentang pentingnya ilmu, pentingnya membaca. Itu semua kakak mau kalian coba, jangan cuma didengerin aja, masuk dalam kuping kanan, keluar lewat kuping kiri, tapi coba kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian praktekkan, kalian coba membaca buku, kalian coba buat berdoa, kalian coba buat tekun belajar ya. Meskipun misalnya kalian di sini serba sederhana, serba keterbatasan, tapi kalian harus semangat ya. Jangan sampai dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan ini kalian menjadi tidak semangat belajar ya. Oke. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang ilmu, kita tentang membaca ya. Membaca itu perintah Allah, ingat ya. Ilmu itu membuat manusia menjadi mulia. Nah, kita harus rajin belajar dan tidak boleh sombong. Oke. Jadi mungkin hari ini ya kalian itu masih anak-anak kecil yang belum kelihatan kalian itu nanti bakalan bisa apa, kalian menjadi apa. Tapi kalian ini kalau kalian rajin belajar, kalian rajin membaca, insya Allah suatu hari nanti saya yakin pasti kalian itu bakalan jadi orang pintar. Kalau kalian mau belajar, kalian mau tekun belajar, kalian mau terus membaca, berdoa, ibadah yang rajin, kalian bakalan jadi seseorang yang berguna dan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Makasih semuanya yang sudah mau dan sudah hadir di kelas ini. Mungkin sekarang kita doa penutup, boleh dibikin. Oke, makasih ya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.